kepikiran nggak sih, kita ini kan sepertiga hidup kita itu kayak dalam kondisi koma ringan atau malah halusinasi ya? Iya juga ya. Itu kan tidur namanya. Nah, tapi anehnya, sains tuh baru belakangan ini aja loh benar-benar ngerti kenapa fase istirahat ini justru penting banget. Betul. Dan kupasan kita kali ini kan sumbernya dari buku Why We Sleep. Kita mau coba gali lebih dalam nih, kenapa tidur itu bukan sekedar, kemewahan gitu, tapi emang kebutuhan biologis dasar buat otak dan tubuh kita. Oke, yuk kita telusuri bareng-bareng kenapa Anda wajib tidur. Sip, kita mulai dari otaknya dulu nih. Di buku itu disebut tidur kayak semacam riset harian buat otak. Gimana sih persisnya tidur itu ngaruh ke kemampuan kita belajar? Jadi, ada dua fase utama ya, NRM sama REM. Pas NRM, terutama yang deep sleep itu, otak kayak bersih-bersih gitu, buang koneksi saraf yang nggak perlu. Ibaratnya kayak memahat lah. Oh, oke, dibuang yang nggak perlu. Terus? Nah, pas REM, itu fase mimpi. Koneksi yang penting malah diperkuat. Jadi proses ini penting banget buat bikin memori baru itu nempel, terkonsolidasi gitu. Artinya kalau kita kurang tidur, ya proses pahat memperkuat ini jadi.
Oh, oke. Dibuang yang nggak perlu. Terus? Nah, pas REM itu fase mimpi. Koneksi yang penting malah diperkuat. Jadi proses ini penting banget buat bikin memori baru itu nempel, terkonsolidasi gitu. Artinya kalau kita kurang tidur, ya proses pahat memperkuat ini jadi berantakan dong. Tepat sekali. Ada studi MRI nunjukin kapasitas belajar itu bisa turun, sampai 40% loh kalau kurang tidur. 40%? Gara-gara kurang tidur aja? Iya, otak itu kayak nggak punya slot lagi buat nyimpen info baru. Terus memori yang coba kita bentuk pas kurang tidur itu biasanya lemah, gampang hilang. Malah sebaliknya, tidur cukup itu bisa nyelamatin ingatan yang kita kira udah lupa. Kebayang sih dampaknya buat kerjaan atau belajar hal baru ya. Banget. Nah ini kan baru otak, tapi dampak ke seluruh tubuh gimana? Buku ini kayaknya nyinggung konsekuensi yang, cukup ngeri juga ya kalau kita cuekin tidur. Bisa dijelasin lagi? Oh ya, dampaknya itu sistemik, kemana-mana. Kalau Anda rutin tidurnya kurang dari 6 atau 7 jam gitu ya. Pertama, sistem imun langsung drop. Drop gimana tuh? Risiko kena kanker tertentu itu disebut bisa naik lebih dari 2 kali lipat. Soalnya, sel pembunuh alami itu loh, pasukan khusus di tubuh kita, aktivitasnya nurun drastis. Risiko Alzheimer juga naik signifikan. Cuma gara-gara kurang tidur beberapa jam secara rutin, agak kaget juga dengernya. Nah, itu dia poin pentingnya. Nggak perlu kurang tidur parah. Kurang tidur yang moderat aja, misalnya seminggu gitu kurang terus, itu bisa bikin kadar gula darah kacau. Kacau gimana? Bisa sampai masuk kategori pradiabetes, tekanan darah juga cenderung naik, terus sistem saraf simpatik yang buat respons lawan atau lari itu jadi terlalu aktif. Ini ningkatin risiko penyakit jantung koroner, stroke, bahkan gagal jantung. Waduh. Terus ini nih yang sering dibahas orang, kaitan kurang tidur sama berat badan. Itu gimana ceritanya? Itu juga jelas banget kaitannya. Kurang tidur itu bikin hormon lapar, namanya ghrelin, jadi naik. Terus hormon kenyang, leptin, malah turun. Jadi gampang lapar, susah kenyang ya? Persis. Akibatnya, ya gitu. Jadi lebih lapar, susah kenyang, terus pengennya yang manis-manis, karbohidrat tinggi. Resep jitu buat naik berat badan kan? Iya juga ya. Belum lagi kesehatan reproduksi. Buat pria, testosteron turun, jumlah sperma bisa turun sampai 29%. Bahkan testis bisa mengecil. Buat wanita, hormon penting buat konsepsi bisa turun 20%. Siklus haid bisa nggak teratur, jadi subfertil. Wah, kompleks banget ya dampaknya ke fisik. Nah, selain fisik nih, gimana sama kondisi mental, emosi kita? Saya kadang ngerasa lebih sensi aja gitu kalau kurang tidur. Itu wajar banget. Jadi kurang tidur itu bikin pusat emosi di otak kita, namanya amigdala, jadi hiperaktif. Sementara bagian otak yang ngontrol logika, korteks prefrontal, malah jadi lemah. Oh, pantesan ya. Hasilnya, ya itu tadi, emosi jadi kayak ayunan, gampang banget marah, cemas, tapi kadang bisa juga tiba-tiba seneng banget nggak jelas. Pola aktivitas otak kayak gini, ironisnya, mirip sama yang ada di beberapa gangguan jiwa loh. Itu ngejelasin banget kenapa kalau kurang tidur rasanya capek mental ya. Dan bahaya juga secara fisik langsung. Penulis buku ini nekenin banget, kurang tidur semalam aja itu bisa bikin kemampuan kognitif kita setara sama orang yang mabuk menurut hukum. Serius? Iya, makanya resiko kecelakaan mobil itu naik drastis. Tidur kurang dari 5 jam aja, resiko naik 3 kali lipat. Kalau tidurnya 4 jam atau kurang, resikonya naik 11,5 kali lipat. Astaga, tinggi banget. Penyebabnya seringkali karena microsleeps. Itu loh kayak hilang sepersekian detik nggak sadar, kalau lagi nyetir fatal banget kan? Oke. Jadi pesannya udah jelas banget nih ya dari semua penjelasan tadi. Tidur itu benar-benar bukan soal males-malesan atau pilihan gaya hidup aja. Nah, Anda dapat poinnya. Nggak peduli sama tidur, itu sama aja kayak nggak peduli sama kebutuhan biologis paling dasar. Efeknya ngerusak hampir semua sistem di tubuh kita. Jadi, anjuran tidur lebih dari 7 jam semalam buat dewasa itu bukan saran basa-basi, tapi emang syarat mutlak biar kita bisa fungsi optimal dan sehat jangka panjang. Malah ada satu pemikiran yang lumayan bikin mikir lagi nih dari buku itu. Katanya pas kita kurang tidur, kita tuh kayak ngelakuin rekayasa genetika ke diri sendiri tiap malam. Maksudnya, cara gen kita diekspresikan itu jadi keganggu. Betul. Dan ini jadi pertanyaan penting buat Anda renungkan nih.
Kalau kurang tidur ada bisa ngubah ekspresi DNA Anda dari malam ke malam, kira-kira apa ya implikasi jangka panjangnya buat kesehatan Anda pribadi, dan mungkin juga buat kesehatan generasi setelah Anda? Sesuatu buat dipikirin lebih jauh, kan? Iya juga ya. Wah, terima kasih banyak nih udah menyimak kupasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di eksplorasi berikutnya ya.